Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dengan Ibu Rani Yuwafi, SHMH atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Rani, yang hari ini akan mengajar mata kuliah Hukum Perdata. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pengantar hukum perdata yang memang sebagai dasar untuk memahami materi-materi berikutnya seperti ada hukum orang, benda, lalu juga perikatan atau perjanjian serta daluarsa atau pembuktian gitu ya. Oleh karena itu saya berharap semua mahasiswa di sini mempunyai buku wajib yang harus dipunya, yaitu adalah Berkeley Workbook atau BW atau KUH Perdata yang memang sebagai acuan dasar untuk mengetahui hukum perdata itu tersendiri. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Kalau ada kasus ketika seseorang melakukan penggelapan uang, itu termasuknya ranahnya hukum pidana atau hukum perdata? Ada yang bisa jawab? Kalau penggelapan? Iya, betul. Hukum pidana jadinya masuknya ya kalau untuk penggelapan. Tapi kalau misalnya seperti kayak sewa, menyewa atau kontrak, penandatanganan kontrak perjanjian kerja, itu masuknya ranah hukum pidana atau perdata? Kurang kenceng suaranya? Oke, betul. Jadi kurang lebih sudah bisa tahu ya membedakan mana bedanya hukum pidana dan hukum perdata. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan memang mahasiswa ini mampu memahami terkait dengan hukum perdata, mengidentifikasikan masalah-masalah dalam hukum perdata seperti apa, dan juga sumber-sumber hukum perdata serta sistematikanya. Oke, mari kita mulai pembahasan selanjutnya. Ya, pada semester ini kita akan belajar mengenai hukum perdata. Ini ada sekitar 14 materi, jadi kurang lebih kita akan bertemu sekitar 14 kali pertemuan secara efektif, lalu 2 kali pertemuan UTS dan UAS, jadi kurang lebih sekitar 16 kali pertemuan. Materi-materi yang akan dipelajari kurang lebih seperti ini. Yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan hukum perdata, itu seperti apa, bagaimana sejarahnya, sumber hukum perdata dan sistematika hukum perdatanya. Lalu juga kita akan membahas terkait dengan perihal orang dalam hukum perdata, hukum keluarga dan perkawinan, benda, waris, perikatan, perjanjian, wan prestasi, pembuktian, daluarsa, mengantar hukum dagang, hukum perdata dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan pembahasan kasus-kasus dalam hukum perdata. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk kontrak belajar sendiri kita sepakati bersama di dalam satu kelas ini. Mohon mahasiswa hadir tepat waktu, lalu juga aktif berdiskusi, nanti kita bertanya jawab, lalu saling menghargai pendapat teman, dan juga menggunakan dasar hukum. Jadi ketika nanti bertanya atau menyampaikan sesuatu, jangan hanya menyatakan menurut saya, tetapi harus ada dasar hukum yang jelas agar sesuai dengan sistematika dan secara logis gitu ya, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentunya. Dan untuk metode pembelajaran sendiri kita akan ada diskusi, tanya jawab. Jadi nanti kita berbicara atau bertanya sesuai dengan yang memang kita pelajarkan, dan ini secara dua arah. Dan untuk capaian pembelajaran sendiri, saya berharap teman-teman di sini bisa nantinya ketika sudah mempelajari hukum perdata, mampu menjelaskan konsep dasar hukum perdata itu seperti apa, subjek dan objek hukum perdatanya bagaimana, menjelaskan hukum perikatan, perjanjian, memahami perkembangan hukum perdata, dan menganalisis serta menyelesaikan permasalahan hukum perdata itu sendiri, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tapi untuk semuanya kita sepakati bersama kontrak belajarnya untuk mata kuliah hukum perdata ini. Setuju semuanya? Oke, baik. Oke, kita masuk dalam materi pembahasan terkait dengan kedudukan hukum perdata. Jadi dalam sistem hukum Indonesia sendiri kita ada hukum publik dan hukum privat. Jadi hukum publik itu memang lawannya hukum privat. Nah, hukum publik sendiri ini mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Jadi misalnya seperti apa contohnya? Seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Jadi ketika ada orang yang membunuh orang lain, itu masuknya kemana? Hukum pidana. Nah, itu boleh nggak diselesaikan secara perdata? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena itu adalah ranah pemerintah. Kenapa? Karena ada hak asasi manusia yang diambil. Hak apa? Hak untuk hidup. Jadi makanya pemerintah harus melindungi orang tersebut. Nah, makanya masuknya ke ranah hukum publik, bukan hukum privat. Sedangkan hukum privat itu adalah yang mengatur antara subjek hukum secara sederajat. Yaitu contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang yang memang akan kita pelajari pada hari ini.
Next, ini untuk pengertian dari hukum perdata sendiri. Nah, secara sederhana, hukum perdata ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum lainnya. Fokusnya adalah kepentingan individu ya pastinya, karena hampir aktivitas setiap hari ini biasanya memang berkaitan dengan hukum perdata. Contohnya, ketika kalian membeli barang di marketplace, menyewa rumah, meminjam uang, hingga mendirikan perusahaan gitu. Itu semua aktivitas tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata. Nah, sedangkan hukum perdata sendiri juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum dagang. Kenapa? Karena memang hukum dagang ini merupakan bagian khusus dari hukum perdata yang sendiri yang mengatur kegiatan perdagangan dan dunia usaha. Nah, hubungan keduanya itu didasarkan pada asas lex specialis derogat lex generalis, yang berarti adalah peraturan yang bersifat khusus itu mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Misal, teman-teman meminjam uang kepada temannya. Nah, hubungan itu diaturnya oleh hukum perdata. Tetapi ketika nanti ada bank yang memang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, itu diaturnya selain tunduk dengan peraturan hukum perdata pada perjanjian 1320, juga berlaku juga aturan-aturan khusus di bidang perbankan yang memang itu sebagai bagian dari hukum dagang ataupun hukum bisnis. Jadi aturan khusus itulah yang diberlakukan. Itulah contoh bagaimana asas lex specialis derogat lex generalis tersebut. Selanjutnya bagaimana pendapat para ahli terkait dengan hukum perdata ini? Nah, jadi ahli di sini sendiri yang memang sudah sarjana hukum yang memang memiliki keahlian. Jadi yang sudah pernah meneliti, yang memang sudah menulis buku, jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dianggap sebagai ahli. Nah, di sini mereka membuat tulisan juga dan mengartikan bahwa dari Pak Sudikno Mertokusumo, yaitu hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan Sri Sudewi berkata bahwa hukum perdata ini hukum yang mengatur antar warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Lalu dari Prof. Subekti sendiri mengatakan hukum perdata dalam arti luas adalah segala pokok hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Maka dari itu kesimpulannya adalah hukum perdata adalah hubungan yang memang mengatur antara perorangan dengan orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum lainnya. Seperti itu. Nah, sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata sendiri kita ada 3 yang terdiri dari hukum tidak tertulis, hukum tertulis tidak dikodifikasi, lalu juga ada hukum tertulis yang dikodifikasi. Apa sih maksudnya? Ini dia perbedaan dan pengertiannya. Jadi hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Nah, hukum tidak tertulis ini bentuknya tidak berbentuk undang-undang, tetapi juga bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Nah, ini berlaku karena diakui oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat gitu ya. Contohnya apa? Hukum adat mengenai pembagian warisan, perkawinan adat, maupun penyelesaian sengketa secara musyawarah gitu. Jadi meskipun tidak tertulis, keberadaannya tetap diakui selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini coba saya mau tanya, siapa yang berasal dari daerah yang masih menganut pembagian warisan dengan hukum adat? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, apakah sama dengan ketentuan KUH Perdata untuk terkait dengan adat ini? Tidak sama ya, jadi tidak sama. Jadi pembagian warisan menurut hukum adat sendiri tidak selalu sama dengan ketentuan yang terdapat dari KUH Per. Jadi karena masing-masing memiliki prinsip yang berbeda gitu. Contoh, di sini ada yang hukum adat dari Minang? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, adat Minangkabau sendiri menganut sistem apa? Matrilineal atau patrilineal? Matrilineal, betul, yang berarti bahwa harta pusaka tertinggi ini berada di garis keturunan dari ibu, gitu ya. Nah, sedangkan kalau hukum adat Batak ini menganut sistem apa? Patrilineal atau matrilineal? Patrilineal, betul. Jadi sehingga anak laki-laki ini memiliki kedudukan tertinggi yang memang lebih dominan di dalam keluarganya.
Kalau kebanyakan mungkin teman-teman sebagai adatnya Jawa gitu ya, ini menganut sistem parental atau bilateral gitu. Jadi sebagai anak laki-laki dan perempuan pada umumnya memperoleh bagian yang relatif seimbang melalui musyawarah keluarga. Nah, sementara KUH Perdata itu pada dasarnya mengatur bahwa ahli waris ini menurut hubungan darah memiliki kedudukan yang memang sama sesama golongan ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, dan pembagiannya juga didasarkan pada ketentuan yang telah diatur pastinya. Lalu juga untuk hukum tertulis tidak terdikodifikasi. Nah, hukum ini yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak disusun secara sistematis dalam satu kitab saja. Nah, contohnya ini apa? Misalnya, seperti yang saat ini ada ya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia, Undang-Undang PT, maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut tidak disebut tidak dikodifikasi karena memang tidak dihimpun dalam satu kitab. Sedangkan kalau hukum KUH Perdata sendiri atau BW itu diaturnya di mana? Yaitu di hukum tertulis yang dikodifikasi. Karena memang secara lengkap dan sistematis diatur di dalam satu kitab undang-undang gitu. Nah, berbicara tentang hukum perdata pasti tidak lepas terkait dengan sejarah hukum perdata di Indonesia. Untuk memahami mengapa Indonesia ini menggunakan KUH Perdata, kita perlu melihat penjelasan sejarahnya ya. Karena awalnya hukum perdata sendiri berasal dari hukum Romawi oleh Kaisar Justinianus, yaitu yang menganut Corpus Juris Civilis yang disusun pada masa Kaisar Justinianus ini sekitar abad ke-6 gitu. Jadi kumpulan hukum ini menjadi dasar berkembangnya sistem hukum perdata di negara-negara Eropa. Lalu juga kemudian pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte atau yang kita biasa tahu ini adalah kode Napoleon yang biasa kita kenal. Ini kitab hukum ini menjadi salah satu kodifikasi dalam hukum perdata modern yang memang sangat berpengaruh di Eropa. Selanjutnya Belanda mengadopsi kode sivil menjadi Burgerlijk Wetboek atau yang kita kenal BW pada tahun 1838. Lalu bagaimana BW ini berlaku di Indonesia? Nah, saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Ya. Jadi masih bernama Hindia Belanda dan dia berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pemerintah kolonial ini menerapkan asas yang namanya asas konkordansi. Apa sih asas konkordansi ini? Yaitu adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara jajahannya harus disesuaikan atau sama dengan hukum yang berlaku di negara penjajah gitu. Nah, karena itulah sejak 1 Mei 1848 BW Belanda ini mulai diberlakukan di Indonesia dan menjadi dasar hukum perdata yang kita kenal sebagai KUH Perdata atau BW. Namun pada masa kolonial penerapan hukum ini tidak sama untuk semua penduduk. Pemerintah ini membagi menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan Eropa, ini berlaku penuh terhadap BW. Lalu ada juga golongan timur asing, ini sebagian besar mereka mengikuti BW. Lalu yang ketiga adalah golongan bumi putra. Nah, ini kebanyakan mereka masih menggunakan hukum adat gitu sebagai peraturan yang mengatur mereka. Nah, akhirnya pada masa itu terjadilah yang namanya pluralisme hukum, yaitu terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan di dalam masyarakat tersebut gitu. Lalu bagaimana setelah Indonesia merdeka? Nah, setelah proklamasi tahun 1945, Indonesia tidak langsung mengganti seluruh peraturan peninggalan Belanda. Karena berdasarkan peraturan pada pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan seluruh peraturan yang sudah ada itu tetap berlaku sepanjang memang belum dicabut atau belum ada diganti peraturannya dengan yang peraturan barunya gitu. Artinya KUH Perdata ini adalah peninggalan Belanda yang masih tetap berlangsung hingga sekarang. Tetapi memang terkait dengan penerapannya memang sudah banyak penyesuaian karena memang melalui berbagai undang-undang khusus ini dan putusan pengadilan itu menyesuaikan dengan keadaan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagai contohnya saat ini masalah perkawinan itu diatur dalam undang-undang perkawinan, bukan lagi sepenuhnya mengikuti dalam KUH Perdata. Begitu juga dengan hak tanggungan, perlindungan konsumen, dan berbagai bidang hukum lainnya yang telah memiliki undang-undang tersendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa KUH Perdata Indonesia ini berasal dari Burgerlijk Wetboek yang Belanda yang memang diberlakukan asas konkordansi pada masa kolonial.
Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, mengapa Indonesia tidak langsung mengganti seluruh KUH Perdata setelah merdeka, tapi malah memperbaharuinya secara bertahap? Jadi, kenapa sih Indonesia itu tidak langsung mengganti? Nanti kita akan tanya jawab di sesi selanjutnya ya. Oke, terkait dengan pendapat tentang berlakunya KUH Perdata dan KUHD setelah Indonesia merdeka. Jadi memang ada dua pendapat yang membedakan terkait dengan berlakunya KUH Perdata setelah merdeka ini. Dalam prakteknya, secara konstitusional memang KUH Perdata ini tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang 45 sepanjang memang belum dicabut atau diganti. Namun dalam penerapannya, hakim juga tunduk kepada KUH Perdata, tapi memang bisa dikembangkan melalui peraturan-peraturan lainnya gitu. Jadi dengan demikian pandangan kedua ini mempengaruhi cara hakim dalam penerapan BW, tetapi tidak menghapus keberlakuan KUH Perdata itu sendiri. Dan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat mencabut undang-undang. Oleh karena itu, SEMA nomor 3 tahun 63 ini tidak menghapus keberlakuan KUH Perdata maupun KUHD, melainkan memang mereka ini memberikan pedoman kepada hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuannya agar memang selaras dengan perkembangan hukum nasional. Seperti itu. Selanjutnya, sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata adalah cara para ahli mengelompokkan materi hukum perdata agar mudah dipelajari gitu ya. Sedangkan kalau sistematika KUH perdata itu cara pembentuk undang-undang yang menyusun isinya dari kitab-kitab undang-undang hukum perdata. Nah, kalau untuk di sistematika hukum perdata ini terdiri dari 4 bagian juga, ada hukum perseorangan atau Personenrecht, ada hukum keluarga, Familienrecht, hukum kekayaan, Vergomensrecht, dan hukum waris, Erfrecht. Nah, ini sistematika ini disusun berdasarkan doktrin dari para ahli ilmu hukum yang memang memudahkan pemahaman kita untuk memahami ruang lingkup hukum perdata itu sendiri. Dan untuk sistematika KUH Perdata, ini kita memang memberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan. Ada 4 buku yang memang mengatur di dalam BW, yaitu yang buku pertama adalah mengatur tentang apa buku pertamanya? Tentang perseorangan, betul, atau Personenrecht. Ini mengatur mengenai subjek hukum, termasuk juga kecakapan bertindak, hukum hubungan keluarga, perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban orang tua, serta hak asuh anak. Lalu yang kedua, buku 2 ini membahas tentang hukum kebendaan atau Zakenrecht. Nah, Zakenrecht ini yang mengatur hubungan antara seseorang dengan suatu benda, ya, dengan suatu benda atau yang disebut dengan hak kebendaan, gitu. Jadi materi yang dipelajari ini meliputi terkait dengan hak milik, hak guna, hak pakai, hak sewa, persoalan pertanahan yang dulunya kita kenal sebagai edigium, tapi sekarang sudah diatur oleh Undang-Undang UPA, gitu ya, pokok agraria. Lalu selanjutnya yang ketiga, ini ada terkait dengan perikatan atau Verbintenisrecht, ini bahasa Belandanya, yang mengatur mengenai hak-hak perseorangan yang timbul akibat adanya perikatan. Nah, perikatan sendiri ini dibagi menjadi 2. Ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang. Dan itu kalau dari perjanjian ya kita melihat dari bagaimana pasal 1320, pasal 1335 dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang keempat, ini ada tentang pembuktian dan daluarsa terkait dengan perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan hukumnya. Jadi mengenai alat-alat bukti terkait juga dengan ketentuan mengenai daluarsa sendiri atau lewatnya jangka waktu yang memang dapat mempengaruhi hak seseorang dalam mengajukan tuntutan. Seperti itu. Nah, jadi keempat ruang lingkup ini merupakan ruang lingkup utama hukum perdata pada hukum material hukum perdata ini yang memang akan kita bahas untuk kedepannya. Cuman untuk kedepannya untuk 4 buku ini akan kita lebih jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan materi hukum perdata? Silakan, Mas Ibnu. Ada yang mau ditanya? Izin Bu, mungkin kalau melihat kan kita melihat sekarang kan ada KUHP baru ya, KUHP baru ya yang udah
yang udah dikodifikasi udah disesuaikan dengan Indonesia lah ya gitu. Nah, kalau untuk perdata ini Bu, apakah ada penyesuaiannya dan apakah juga jika belum ada penyesuaiannya, apakah KUHP ini masih sama persis dengan apa yang saat waktu penjajahan itu digunakan? Oke, jadi pertanyaannya apakah KUHP Perdata ini masih diberlakukan sekarang sama persis atau memang ada perubahan-perubahan? Iya. Nah, sebenarnya KUHP Perdata yang berlaku di Indonesia ini kan memang berasal dari BW ya, dari hukum Belanda. Jadi memang kita mengadopsi yang namanya hukum Belanda, pasti akan ada kekurangan-kekurangannya. Nah, tetapi untuk saat ini tidak lagi diterapkan secara utuh. Nah, makanya beberapa ketentuan tadi telah diubah, makanya adanya lahirnya undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan konsumen, ditambah contohnya dulu kan memang undang-undang perkawinan itu tidak diatur sama sekali, tidak ada undang-undangnya, dan itu cuma memang diatur di dalam buku 1 ya. Tetapi saat ini sudah ada undang-undang tersendiri terkait dengan perkawinan. Sebagaimana undang-undang perkawinan itu nomor 1 tahun 67 yang sebagaimana telah diubah menjadi nomor 16 tahun 2019 gitu ya. Sehingga banyak ketentuan dalam KUH Perdata sendiri tidak lagi digunakan. Jadi dan ditambah juga contohnya seperti apa terkait dengan sengketa konsumen gitu ya. Dulu tidak diatur terkait dengan hak dan kewajiban konsumen, penjual dan pembeli, tapi sekarang sudah ada undang-undangnya sendiri, udah ada undang-undang perlindungan konsumen yang memang mengatur hal tersebut gitu. Jadi memang hal itu sudah seiring berjalannya waktu sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Mas Ibnu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Mas. Tapi kenapa pemerintah tidak memasukkan semua undang-undang perdata ke dalam KUHP saja, Bu? Kalau dalam KUH Perdatanya? Oh, kenapa ya pemerintah nggak memasukkan, udahlah kita jadikan satu aja di KUH Perdata itu. Kenapa? Karena itu kan memang peraturan lama. Sedangkan saat itu bahkan contoh seperti yang sekarang tidak ada AI. Dulu ada nggak AI? Tidak ada. Tidak ada peraturan juga yang mengatur terkait dengan undang-undang sistem elektronik gitu ya. Itu juga tidak ada, tidak masuk. Nah, kenapa? Makanya akhirnya dibentuklah undang-undang baru, undang-undang yang memang mengatur di luar itu, gunanya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap undang-undang tersebut tanpa harus mengubah keseluruhan KUH Perdata. Seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya kayak KUH Perdata ini sebagai aturan dasarnya, dan untuk kalau memang nanti ada perubahan-perubahan lainnya ke depannya, itu kita bisa bikin undang-undang baru untuk mengatur setiap ada perkembangan, jadi harus mengubah tanpa harus mengubah isi dalam KUH Perdata. Karena pasti otomatis untuk efektif dan efisiennya juga itu kan sangat mempengaruhi ya untuk pembuatan undang-undang gitu. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan. Terus kalau misalnya satu peristiwa itu bisa nggak sih secara sekaligus termasuk ke dalam hukum perdata maupun hukum pidana? Pertanyaan bagus itu juga. Jadi misalnya seseorang ini melakukan jual beli, contoh lah kayak laptop ya di marketplace gitu. Nah, pembeli sudah mentransfer uang kepada penjual, tetapi ternyata laptopnya nggak sampai-sampai. Itu masuknya sebenarnya kan bisa kalau untuk perjanjian ya, karena otomatis kita sudah sepakat melakukan jual beli, itu masuknya dalam ranah perdata. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan wan prestasi itu dan merugikan, atau juga disebut juga sebagai penggelapan ya atau penipuan gitu ya, itu masuk ke dalam ranah pidana. Jadi memang ada juga beberapa kasus yang memang tadinya memang di ranah perdata, bisa kita masukkan juga ke dalam ranah pidana. Jadi perdata itu yang memang dia yang wan prestasi tapi harus mengganti kerugiannya. Nah, pidananya ini karena melakukan penggelapannya. Seperti itu. Jadi kurang lebih memang aturan-aturan perdata bisa juga masuk ke pidana. Seperti itu. Oke, baik. Saya rasa waktunya sudah cukup. Nanti kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya terkait dengan buku 1 sampai buku 4 di pertemuan selanjutnya. Jika nanti ada yang dipertanyakan atau ada yang dibahas dan didiskusikan, boleh nanti juga bisa melalui WhatsApp group yang nanti kita buat untuk memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.